Pemirsa, kasus pelecehan seksual yang melibatkan keluarga masih marak terjadi. Perilaku bejatnya itu bahkan membuat anaknya hamil. Aparat gabungan dari Polda Sulawesi Selatan dan Polres Wajo Makassar mengepung sebuah rumah yang jadi lokasi persembunyian terduga pelaku pencabulan. Setelah berhasil merangsek masuk, aparat mengamankan pria berinisial BS yang tengah bersembunyi di atap rumah. Laki-laki berusia 35 tahun itu dilaporkan sang mantan istri ke polisi karena diduga meruda paksa anak kandungnya yang berusia 11 tahun. Tersangka diduga telah mencabuli anak perempuannya secara berulang kali dan selama bertahun-tahun. Karena tak tahan perlakuan cabul tersangka, korban pun buka suara dan menceritakan kepada sang ibu. Nafsunya dia lampiaskan ke anaknya. Oke. Ini dilakukan berapa kali, Bunda? Dari pengakuan korban itu berkali-kali karena korban mengakunya umur masih kecil, umur sekitar 3 tahun sampai umur 11 tahun. Oh, 11 tahun. Itu dilakukan secara berkala, Bunda, ya? Iya. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang pria yang bekerja sebagai pemulung diringkus karena tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 16 tahun. Perbuatan yang berlangsung selama 3 tahun itu menyebabkan korban akhirnya hamil. Perbuatan pria itu baru terbongkar setelah tetangga mengetahui korban melahirkan tanpa suami. Korban yang terus didesak akhirnya mengaku bayi tersebut hasil perbuatan ayah kandungnya. Ini sudah dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini melakukan hubungan sampai melahirkan anak korban sebagai korban itu sampai melahirkan seorang anak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, maraknya pemerkosaan dilakukan orang tua pada anak kandung sendiri karena beberapa faktor, di antaranya korban yang sebagai anak takut untuk menceritakan apa yang dialami. Seringkali dalam konteks keluarga, akhirnya korban merasa ketakutan dan kemudian enggan untuk melaporkan orang tua kandungnya tersendiri, bahkan dalam beberapa kasus sampai terjadi berkali-kali, sehingga mereka lebih khawatir saat kemudian mereka disalahkan, mereka di-blaming, mereka disudutkan terhadap hal-hal yang seharusnya mereka dilindungi karena mereka sebagai korban. Menjalin keharmonisan suami istri harus jadi proses yang terus berlangsung guna mencegah hal negatif dalam keluarga. Pendidikan seks pada anak sesuai usia juga sebaiknya diberikan oleh gender yang sama. Yang tak kalah penting, komunikasi keluarga yang terbuka. Tim Liputan melaporkan.